Selamat siang, Bapak. Oke, sebentar saya cek dulu ya, Pak. Gimana, Mbak? Oke, untuk penyelesaiannya estimasinya 3 bulan, tidak apa ya, Pak? Lama juga ya, Mbak? Saya kasih lebih, mau nggak? Kalian tahu kan, itu artinya apa? Semua orang juga udah pasti tahu. Itu tuh wajah korupsi yang deket banget sama keseharian kita. Bukan korupsi triliunan rupiah yang disiarin di TV, tapi bisikan kecil di balik meja yang udah kita anggap wajar. Dan justru karena dianggap wajar itulah korupsi di Indonesia nggak pernah benar-benar pergi. Jujur aja, hampir semua orang Indonesia tahu kalau korupsi itu salah. Nggak perlu kok kuliah hukum buat tahu, buat paham kalau ngambil sesuatu yang bukan milik kita itu salah. Tapi tahu sama peduli itu dua hal yang beda. Korupsi itu bukan karena pelakunya itu pintar, tapi karena kita, para penontonnya, milih diam, milih maklum, terus akhirnya ikut-ikutan. Kita udah kebiasaan kan denger berita korupsi sampai rasanya tuh mati rasa. Setiap hari ada aja pejabat baru yang ketangkep. Dan ada kasus baru, terus lewat nih di VIP kita. Kita scroll lagi. Ujungnya apa? Lupa. Siklusnya bakal berulang terus. Dan korupsinya tetap jalan juga. Nah, kalau masih ada yang mikir kalau korupsi itu cuma terjadi di proyek-proyek gede dan jauh dari kehidupan kita, coba pikir lagi deh. Awal 2026, kepala lembaga yang ngurus program MBG itu sendiri ditetapkan jadi tersangka korupsi. Program buat anak-anak digerogotin sama orang dewasa yang harusnya ngejagain. Padahal Transparansi Internasional Indonesia udah ngingetin dari awal kalau program sebesar ini nyimpan risiko korupsi sistematik kalau nggak diawasin ketat. Terus ada juga kasus imigrasi yang lucu sekaligus nyebelin. Awal Juni 2026, KPK membongkar kasus pemerasan di Direktorat Jenderal Imigrasi. Wakil Menteri Imigrasi jadi tersangka bareng 7 pejabat lainnya atas dugaan pemerasan izin tinggal warga negara asing. Orang yang mau ngurus izin tinggal sering dipersulit kalau nggak bayar uang tambahan, dokumennya sengaja ditahan. Modusnya rapi, uang hasil pemerasan dikumpulkan lewat rekening nomin, dibagi rutin tiap hari Jumat, pakai kode rahasia kayak vokalis dan malaikat biar nggak ketahuan. Total dana yang diduga terkumpul ratusan miliar rupiah. Dua kasus ini nunjukin satu hal. Kalau korupsi itu bisa masuk kemana aja. Bahkan ke program yang namanya paling mulia sekalipun. Kalau pengawasannya masih lemah. Oh iya, ada satu hal yang sering luput dalam obrolan kita mengenai korupsi. Siapa yang sebenarnya paling dirugiin dalam hal ini? Bukan negara dalam artian abstrak, bukan sistem. Yang dirugiin itu orang-orang nyata. Ibu yang anak yang gak dapat layanan kesehatan karena anggarannya udah disunat, siswa yang belajar di gedung retak karena dana renovasinya gak pernah sampai, dan petani di pelosok yang jalan desanya gak kunjung diperbaiki, padahal udah masuk anggaran berkali-kali. Korupsi itu pada dasarnya kayak pajak gak resmi yang paling gak adil. Yang paling sedikit punya akses dan kekuatan, justru paling banyak nanggung akibatnya. Sementara pelakunya sering tetap hidup nyaman, bahkan setelah ketangkep. Terus, kita harus mulai dari mana?
tenang. Perubahan besar nggak harus dimulai dari hal yang besar juga. Mulai aja dari hal yang paling sederhana. Kayak gak ngasih uang pelicin, walaupun prosesnya jadi lebih lama. Berani nanya dan lapor kalau ada yang gak beres. Dan gak nganggep gratifikasi kecil itu hal yang wajar. Dan kelak, pasti kita duduk di posisi yang punya wewenang. Dan di situ kita harus milih buat tetap jujur, meskipun pilihan itu gak gampang dan gak populer. Generasi kita justru punya sesuatu yang generasi sebelumnya gak punya. Informasi yang luas, suara yang keras, jaringan yang kuat. Tinggal pilih, mau dipakai cuma nyinyir di kolom komentar, atau buat beneran dorong perubahan mulai dari lingkaran terkecil kita. Jadi, Indonesia tuh bisa, asal korupsinya berhenti. Dan itu dimulai dari kita masing-masing. Pilih jujur meskipun gak ada yang lihat, karena bangsa yang bersih itu gak dibangun sama satu orang luar biasa, tapi oleh jutaan orang yang setiap harinya milih buat gak nyerah sama kebiasaan buruk. Kalau bukan kita yang mulai jujur dari sekarang, terus siapa lagi? Yuk, mulai dari diri sendiri, tolak gratifikasi sekecil apapun, laporkan kalau ada yang gak beres. Salam anti korupsi.